Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Sulaiman atau yang dikenal dengan sebutan Syekh Sulaiman. Dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Sulaiman berasal dari Martapura. Saat remaja beliau datang ke Amuntai dengan menumpang kapal dagang dari arah Sungai Nagara. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Sulaiman muda diasuh oleh Datu Burung. Tinggal di desa Padang Basar lalu setelah pemekaran sekarang berganti nama menjadi Desa Murung Karangan. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa karamahnya sudah terlihat sejak kecil. Bila tangannya menyentuh lapak seseorang maka dagangannya sontak laris manis. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Sulaiman dan warga bahu-membahu membangun Masjid Pakacangan. Tempat ibadah itu masih berdiri sampai hari ini. Walaupun wajah asli masjid sudah tak terlihat karena beberapa kali direnovasi. Menjelang dewasa, Sulaiman bersahabat dengan Datu Bara. Mereka lalu mengajak warga Amuntai untuk rutin salat 5 waktu berjemaah di masjid. Lalu menyeru mereka untuk memperbanyak salat sunnah dan mengaji Al-Quran, termasuk mengajar akhlak. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa diceritakan peran Syekh Sulaiman dalam perjuangan melawan kolonial Belanda. Dan bagi yang percaya, diceritakan pada suatu hari ketika wali ini sedang mandi di dekat sungai maka orang-orang terkejut mendengar Sulaiman berteriak, "Tolong, ada kebakaran di Makkah." Serunya sembari berkali-kali menyiramkan air dari timba ke tebing sungai. Warga pun bingung melihat perilakunya. Belakangan datang rombongan haji dari Banjarmasin ke Amuntai. Mereka mengucapkan terima kasih, karena ketika penginapan mereka mengalami kebakaran tapi Sulaiman muncul untuk membantu. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Sulaiman kemudian hijrah ke Padang Basar. Pada masa tuanya pindah ke Pulau Kuwu hingga wafat di sana. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa jenazahnya kemudian dimakamkan di Padang Basar. Tetapi warga Pakacangan terkejut, karena muncul sebuah kuburan baru, lengkap dengan batu nisannya, berdekatan dengan masjid yang dulu dibangunnya. Masyarakat bertanya-tanya, kuburan siapa gerangan? Jawabannya datang lewat sebuah mimpi kepada anak dan cucunya bahwa Sulaiman mengakui kuburannya sudah berpindah tempat. Maka sejak itu Sulaiman pun memiliki 2 makam. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa sejak tahun 1972 makam ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Pada hari-hari besar keagamaan maka makam Syekh Sulaiman kerap ramai dikunjungi peziarah. Makam ini berada di sisi utara dari pertemuan 3 aliran sungai, yakni Sungai Tabalong dan Sungai Balangan dan Sungai Nagara. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua?
Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar.